Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih buat rekan-rekan udah hadir di mentoring yang ke-12 ini. Nah, sebelumnya saya sendiri minta maaf karena tidak bisa menyampaikan materi pada pagi hari ini secara langsung melalui media Zoom, tetapi harus menggunakan video karena saya ada kelas pengganti, sehingga mengharuskan saya untuk membuat video ini. Oke, materi pada pagi hari ini yaitu service orientation atau orientasi pelayanan. Nah, service orientation ini terutama yang akan dibahas mengenai orientasi layanan prima. Pasti dari kalian sendiri kalau mendengarkan kata pelayanan atau orientasi pelayanan pasti yang ada di benak pikiran kalian itu tentang pelayanan ketika kalian sedang melakukan pembelian. Misalkan kalau kalian sedang membeli barang di all shop atau membeli makanan di restoran, rumah makan dan sebagainya. Nah, tapi sebenarnya secara umum orientasi pelayanan itu tidak hanya sekedar pelayanan atas penjualan, atas transaksi penjualan, tapi pelayanan itu bisa saja dilakukan untuk pelayanan kalian kepada orang tua, pelayanan kalian kepada teman kalian, dan sebagainya. Oke, jadi, apa sih yang dimaksud dengan orientasi layanan? Orientasi layanan adalah kemampuan yang terkait dengan keinginan membantu atau melayani orang lain untuk memenuhi kebutuhan mereka, serta berusaha untuk mengetahui dan memenuhi kebutuhan pelanggan. Jadi, pada intinya, orientasi layanan ini adalah kemampuan kita untuk membantu atau melayani orang lain, di mana orang lain itu kebutuhannya terpenuhi. Nah, di sini kan ada tiga kata atau tiga frasa yang saya tebalkan kan. Nah, di sini adalah tiga kunci yang dimaksud dengan service orientation. Yang pertama ada kemampuan. Nah, kemampuan ini berasal dari diri kita, kemampuan soft skill, kemampuan kita dalam attitude, sehingga kita bisa memberikan pelayanan yang baik kepada orang lain. Nah, kemampuan ini yang berasal dari soft skill itu bisa menjadi support system bagi kesuksesan kita. Nah, selain itu, attitude yang baik juga sangat penting untuk mewujudkan atau untuk menciptakan sikap positif yang ada pada diri kita. Nah, kemampuan ini biasanya bisa berasal dari pengetahuan, kemampuan itu sendiri, ataupun pengalaman dari orang lain. Nah, kata kunci yang kedua ada membantu atau melayani. Membantu atau melayani ini eh, berasal dari diri kita sendiri. Jadi, ketika diri kita sendiri itu memiliki motivasi untuk membantu atau melayani orang lain, maka akan tumbuh sifat tersebut sehingga orientasi layanan itu dapat diimplementasikan. Kemudian, kata kunci yang ketiga yaitu mengetahui dan memenuhi kebutuhan. Jadi, ketika kita ingin memberikan orientasi layanan yang baik kepada orang lain, kita harus mampu beradaptasi terlebih dahulu. Apabila kita sudah beradaptasi dengan lingkungan tersebut, otomatis kita akan mengetahui dan apa sih yang dibutuhkan oleh kebutuhan pelanggan itu oleh orang lain tersebut, sehingga orientasi layanan yang baik dapat tercipta. Oke, selanjutnya, sesuai dengan yang saya jelaskan tadi, untuk orientasi layanan ini, spesifiknya itu menjelaskan mengenai layanan prima. Nah, layanan prima sendiri itu adalah upaya yang dilakukan oleh perusahaan untuk melayani pelanggan dengan sebaik-baiknya, sehingga dapat memberikan kepuasan kepada pelanggan dan memenuhi kebutuhan serta keinginan pelanggan, baik yang berupa produk, barang, atau jasa. Jadi layanan prima ini dalam segi pengertiannya itu cenderung kepada pelayanan kepada pelanggan. Jadi layanan antara transaksi pembelian dan penjualan seperti itu. Nah, bagaimana cara perusahaan memberikan pelayanan yang baik atau sebaik-baiknya kepada pelanggan demi untuk menciptakan kepuasan pelanggan itu yang disebut dengan layanan prima. Nah, apa sih manfaat layanan prima ini? Jadi manfaat layanan prima ini yang pertama adalah kepuasan dari pihak pelanggan. Nah, yang kedua ada pengembangan diri. Pengembangan diri ini artinya pengembangan diri dari karyawan di mana mereka
mereka bisa mewujudkan bagaimana cara melayani pelanggan dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga ada kesejahteraan. Kesejahteraan baik dari perusahaan, dari karyawan, maupun dari pelanggan itu sendiri. Nah, di sini ada contoh ya. Jadi, layanan prima adalah nomor satu. Mengapa pelanggan itu tinggal atau pergi? Jadi, pada kuncinya, ketika layanan prima itu diciptakan di suatu perusahaan atau diimplementasikan suatu perusahaan, itu bisa digambarkan ketika pelanggan itu nanti akan tetap tinggal atau pergi. Nah, 70% pelanggan itu akan meninggalkan perusahaan karena layanan yang buruk, yang biasanya dikaitkan dengan tenaga penjual. Nah, 60%-nya dari semua pelanggan itu berhenti berbicara dengan perusahaan karena apa yang mereka rasakan sebagai ketidakpedulian pihak penjual. Jadi intinya di sini didapatkan data bahwa eh, mengapa pelanggan itu tinggal atau mengapa pelanggan itu meninggalkan perusahaan atau pergi itu karena ada layanan yang buruk dan pelanggan itu merasa tidak diperpedulikan. Nah, misalkan seperti ini, ketika kalian membeli barang di sebuah toko, nah di situ itu kalian mau beli itu orangnya penjualnya itu udah cuek, penjualnya itu wajahnya judes. Terus kalau kalian mau pilih, Mbak, ini aku mau pilih barang yang ini, aku mau lihat dulu boleh. Nah, pas kamu bilang, aku mau lihat dulu boleh, itu orangnya itu udah kayak nggak enak. Kenapa sih kamu harus lihat-lihat kan? Mungkin ada perasaan kayak gitu kan dari penjualnya. Nah, dari situ pelanggan itu bisa merasakan kan dari mimik wajahnya kan itu udah terlihat. Nah, dari mimik wajahnya yang kurang merespon itu nanti mengakibatkan pelanggan itu merasa ini penjualnya kok gini ya. Sekalipun di toko tersebut harganya itu jauh lebih murah daripada toko yang lain mungkin. Nah, itu terkadang karena pelayanannya saja yang buruk itu menyebabkan pelanggan itu enggan untuk kembali di toko tersebut. Nah, kedua itu kan merasa tidak dipedulikan. Mungkin ini bisa saja contohnya misalkan kalian itu beli nih. Nah, di situ kan lagi antri. Orangnya lagi yang beli itu lagi banyak. Nah, kalian itu datang duluan, tapi ternyata yang di apa namanya yang dikasih barangnya atau yang didahulukan dikasih barangnya tuh bukan kalian, tapi orang lain karena mungkin dari penjualnya itu tidak tahu atau mungkin ya memang dari sifatnya seperti itu atau mungkin untuk pembeli yang lain itu memang orang-orang yang udah sering beli atau bagaimana. Nah, itu tidak tahu kan. Nah, di situ kan kalian kayak merasa loh, saya datang duluan, tapi kok saya ini ya nggak dilayani duluan. Nah, itu kan ada pikiran dari kalian itu merasa tidak dipedulikan. Nah, dari dua sifat itu, dari dua apa ya, pemberian pelayanan penjual kepada pelanggan itu bisa menyebabkan pelanggan itu pergi dari perusahaan. Nah, layanan ini bisa terjadi baik pra maupun pasca layanan. Nah, selanjutnya, what customer service is not. Jadi, layanan pelanggan apa yang tidak. Nah, jadi gini, kan di sini ada slide, di sini kan slide-nya menjelaskan tentang what customer service is not. Yang pertama, customer service is not a smile campaign. Jadi, layanan pelanggan itu bukan kampanye senyum saja, tetapi layanan pelanggan itu adalah the quality of what you deliver and how well you deliver. Layanan pelanggan adalah kualitas apa yang Anda berikan dan seberapa baik Anda memberikan. Jadi pada intinya layanan pelanggan ini tidak hanya ketika penjualnya atau pelayanannya itu ramah senyumnya aja, tetapi dalam segi kualitasnya itu kurang, tapi dalam segi attitude-nya kurang. Nah, itu masih belum dikatakan memberikan pelayanan yang sepenuhnya baik kayak gitu. Nah, selanjutnya ada 5
5 dimensi kualitas pelayanan. Yang pertama ada reliability, ability to perform the promised service dependably and accurately. Jadi yang pertama itu ada keandalan, yaitu kemampuan untuk melakukan layanan yang dijanjikan dengan andal dan akurat. Yang kedua ada assurance atau jaminan. Di sini dikatakan pengetahuan dan kesopanan karyawan dan kemampuan mereka untuk menginspirasi kepercayaan atau keyakinan. Artinya ini bagaimana cara karyawan atau sebagai pelayan tersebut, orang yang memberikan pelayanan itu memiliki pengetahuan dan cara menempatkan kesopanan sehingga pembeli atau pelanggan itu merasa puas dengan apa yang diberikan. Kemudian yang ketiga ada tangible atau berwujud. Maksudnya pelayanan ini tidak hanya diberikan secara non fisik, tetapi harus juga diberikan secara fisik. Jadi diberikan melalui fasilitas fisik, peralatan maupun penampilan personel. Penampilan personel ini kalau kalian lihat ya, kan kalau misalkan kalian pergi ke bank nih. Nah, di situ kan orang-orang bank itu pasti pakaiannya rapi. Nah, ketika kalian melihat orang-orang dengan pakaian yang rapi, pasti ada keinginan kalian, kesenangan kalian untuk datang kembali ke tempat tersebut. Nah, salah satunya dimensi untuk meningkatkan kualitas pelayanan adalah berwujud. Ya, berwujudnya itu diimplementasikan atau diaplikasikan melalui penampilan personel atau karyawan. Yang keempat adalah empati. Nah, empati ini kan seperti yang dijelaskan di mentoring sebelumnya, empati ini kan berarti kita itu peduli, memahami, dan mau mendengarkan, dan kita itu juga ikut serta merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Jadi kita ikut serta apa yang dirasakan oleh pelanggan. Jadi misalkan kalian ini sebagai pemberi pelayan, kalian menempatkan diri ketika kalian menjadi pelanggan, ketika saya memberikan pelayanan yang seperti ini, apakah nanti pelanggan itu akan puas dengan pelayanan saya? Jadi menempatkan diri kalian ketika kalian menjadi seorang pelayan atau orang yang memberikan pelayanan itu, nah itu kalian coba terapkan atau coba pikirkan kalau misalkan saya jadi pelanggan dengan pelayanan yang saya berikan seperti ini, apakah nanti pelanggan itu akan merasa puas atau tidak? Seperti itu. Kemudian yang terakhir ada responsiveness atau daya tanggap, kesediaan untuk membantu pelanggan dan memberikan layanan yang cepat. Jadi ketika kalian berada di sebuah tempat di mana kalian sebagai pelanggan, kalian dilayani dengan lambat, terus nggak segera cepat dilayani dan sebagainya. Intinya pelayanannya itu lambat, pasti di situ kalian akan merasa bosan, pasti di situ kalian akan merasakan, "Ah, udah nggak usah kembali ke sini lagi, penjualnya ngasihnya barangnya lama, penjualnya ngasihnya pelayanan itu lama," kayak gitu. Jadi sangat perlu adanya daya tanggap dalam sebuah pelayanan. Oke, materi service orientation cukup sampai di sini. Selanjutnya, kalian bisa membuat cerita tentang pengalaman kalian dalam menerapkan service orientation dan bagaimana dampak ketika kalian sudah menerapkan service orientation tersebut. Jadi ini boleh kalian beri contoh, misalkan kalian itu pernah ada sebuah event atau kalian itu pernah ngadain sebuah acara di mana kalian itu mengundang berbagai institusi atau berbagai sekolah lain. Nah, di situ itu kalian ngadain acaranya sebuah perlombaan. Nah, ketika kalian memberikan pelayanan yang baik, bagaimana sih respon dari peserta lomba itu ke kalian? Nah, itu kalau misalkan ada pengalaman yang seperti itu bisa diceritakan. Nah, ceritanya ini kalian boleh tulis menggunakan Word atau menulis menggunakan maksudnya menulis tangan, minimalnya 2 paragraf dan dikirimkan ke WA group. Setelah kalian selesai, nanti pukul 7:30 kalian silahkan join di Zoom dan diusahakan untuk cerita ini sudah dikumpulkan semuanya ya. Oke, sekian dari saya. Kalau misalkan dari kalian ada pertanyaan atau ada yang belum dipahami, bisa langsung aja chat di WA group.
Terima kasih semuanya, semangat buat ngerjainnya.